Kain tenun rangrang adalah kain tenun berasal dari Nusa Penida, Bali. Dengan motifnya yang khas, disebut sebagai motif cepuk rangrang. Kain tenun cepuk rangrang ini adalah kain yang sangat disakralkan oleh masyarakat Bali. Oleh karena itu, penggunaan awalnya hanyalah dipakai pada upacara-upacara keagamaan saja. Bagi masyarakat Bali, Nusa Penida khususnya, kain cepuk rangrang ini bagaikan warisan harta karun dari nenek moyang mereka sejak ratusan tahun lalu. Umur dari cepuk rangrang ini sudah mencapai 300-an tahun, atau kalau masa generasi sudah mencapai kurang lebih 10 generasi. Memang keberadaan cepuk rangrang ini, kain rangrang ini, sekarang dulu sudah sempat booming, cuman karena ada permasalahan drop lagi. Masyarakat kami di wilayah Desa Penjikutan, khususnya di Dusun Karang, memang sudah mulai bergerak lagi. Seiring dengan perkembangannya di bidang pariwisata, banyak tamu juga yang berkunjung dan berminat untuk membeli kain rangrang ini, sehingga banyak sekali warga kami yang bergerak usahanya di bidang tenun kain rangrang. Seiring perkembangan zaman, kain ini mulai diproduksi di wilayah sekitar, bahkan keluar wilayah Bali. Misalnya Lombok dan Jepara. Penggunaannya pun mulai meluas, bukan hanya pada upacara-upacara keagamaan saja, namun juga acara-acara sosial lainnya. Terkait dengan proses pembuatan kain rangrang, sejak zaman dahulu kala, memang alat pembuatan rangrang ini masih tradisional yang dulu disebut cak-cak. Dan seiring perkembangnya zaman terkait dengan pembuatan kain rangrang ini sudah lebih dimodernisasi yang disebut dengan ATBM, alat tenun bukan mesin. Proses pembuatan kain rangrang Bali dimulai dari pemilihan sketsa dengan mempertimbangkan pemilihan motif serta komposisi warna. Untuk menyesuaikan karakter sutra dan ketersediaan warna alam, maka digunakan bahan pewarna berupa akar mengkudu, kulit delima, buah sidewayah, dan indigo. Kulit kayu kita potong kecil-kecil, terus kita rebus. Begitu udah matang, beberapa menit kemudian kita diamkan, terus disaring pakai kain. Kita masukkan bahan yang tadi, benang putih, ke kulit kayu, pohon mangga, menghasilkan 2 warna. Kita campur dengan tunjung atau tawas, menghasilkan ada warna kuning sama abu-abu. Proses pewarnaan benang sutra dimulai dengan mordanting menggunakan air tawas yang bertujuan untuk menyiapkan benang sutra agar dapat menyerap pewarna alam dengan sempurna. Untuk mendapatkan warna merah, dilakukan perendaman benang sutra pada larutan pewarna yang diperoleh dari tumbukan akar mengkudu selama 3 hari 3 malam. Setelah itu, benang direbus dalam larutan pewarna yang diperoleh dari kayu secang. Sementara untuk mendapatkan warna biru, digunakan pasta indigo dan gula merah dengan perbandingan imbang. Berbeda dengan proses pewarnaan lainnya, pewarnaan benang sutra dengan pewarna indigo tidak membutuhkan proses perebusan. Lain halnya untuk memperoleh warna kekuningan. Benang sutra perlu direndam selama sehari semalam dalam larutan warna kuning yang diperoleh dari hasil perebusan kulit delima. Sementara untuk mendapatkan warna coklat, benang sutra direndam dalam larutan bunga sidawayah yang dicampur dengan air kapur untuk mendapatkan efek coklat agak dan kemerahan. Setelah proses pewarnaan selesai, tahap selanjutnya dilakukan proses mengulak, yaitu menggulung benang untuk mempermudah proses penenunan, nganyinin atau memutar benang untuk memisahkan benang lungsi, bagian atas serta bagian bawah. Kita keringkan, sudah kering, kita gulung dengan penggulungan pakai, yang pertama kita pakai botol, terus yang kedua penggulungan pakai alat kecil, pakai palet.
untuk memasukkan ke Dihi nantinya. Proses nyuluh yaitu memasukkan benang ke dalam mata sisir satu persatu dengan tujuan agar benang tersusun rapi dan tidak kusut sehingga memudahkan pembentukan pola. Selanjutnya dilakukan proses nyasah atau menggulung benang sehingga diperoleh jarak yang pas antara ikat punggung penenun atau backstrap dengan kayu penyangga tenun cak-cak atau bunga cak-cak. Proses penenunan dilakukan dengan teknik rang-rang menggunakan alat tenun tradisional berupa gedogan atau backstrap weaving atau biasa disebut dengan nama cak penenun Seraya Timur, yaitu dengan cara memutar benang pada lungsi sebanyak 3 hingga 5 balikan sehingga menimbulkan celah. Untuk membuat kain dengan lebar 50 cm dibutuhkan sejumlah 59 baris lungsi. Jumlah lungsi tersebut digunakan untuk menghitung pembuatan pola. Dalam penggunaan teknik rang-rang untuk memperoleh ujung motif yang lancip, maka jumlah lungsi yang dibutuhkan pada saat membuat desain harus berjumlah ganjil. Batas balikan benang pakan pada benang lungsi yang sama maksimal sebanyak 6 kali. Hal ini dimaksudkan agar kain tidak rapuh. Perajin kain tenun rang-rang di Nusa Penida, Kabupaten Kelungkung, Bali terkendala pemasaran sehingga omset yang dihasilkan dari penjualan hasil tenunan tersebut tidak maksimal. Selama ini, kain rang-rang hanya mengandalkan penjualan dan pemasaran di kalangan pemilik toko seni di Kota Denpasar dan Kota Semarapura, Kelungkung. Harganya cukup terjangkau dan menyesuaikan kualitas motif rang-rang sesuai tingkat kesulitannya. Pemasaran kain rang-rang telah menjangkau pasar internasional dan melalui jejaring internet. Selain itu, kain tenun rang-rang merupakan jenis kain khas Nusa Penida kualitas unggul. Banyak dicari masyarakat lokal maupun kalangan wisatawan. Motif tenun rang-rang memiliki simbol dari kejujuran dan keharmonisan. Masyarakat ingin menjaga kedua hal itu dalam kehidupan masyarakat di pulau yang lokasinya terpisah dengan daratan Bali. Kain tenun rang-rang ini sebenarnya sudah sejak lama ya dibuat oleh ya regenerasi sebelumnya, berapa regenerasi itu ya, ratusan tahun ya. Karena apa? Karena kita di Bali khususnya itu kita beragama Hindu, kemudian cara kita melaksanakan kewajiban beragamanya memang memakai sarana banten. Nah, di dalam proses pembuatan banten itu, rang-rang ini adalah salah satu kain yang dibuat sebagai pelengkap daripada banten yang dimaksud, yaitu banten gebogan atau banten yang berisi kainnya biasa disebut dengan arantasan, yang dimana di dalam pembuatannya tidak seperti sekarang. Kalau dulu dibuat dari kain kapas, dari benang kapas yang ditanam dulu di kebun, kemudian prosesnya panjang. Tenun rang-rang memiliki ciri tersendiri pada lembaran kain tenunnya. Terdapat ruang-ruang kecil berlubang yang merupakan terdiri dari berbagai jenis motif. Kainnya lembut dan halus, jika dijarit dijadikan berbagai jenis busana, baik baju biasa maupun kemeja. Selalu kalau rang-rang itu permukaannya itu selalu dibuat bolong-bolong. Nah, inilah yang menimbulkan pertanyaan, yang dimana sekarang kami mencoba memberikan atau menyampaikan filosofinya. Kain rang-rang yang semula yang dibuat berupa kain bolong-bolong dengan warna yang dominan kuning, nah, itu hanya dipakai untuk upacara seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, kemudian kita lihat kenapa bolong-bolong. Nah, ternyata bolong-bolong itu memiliki dikonotasikan sebagai kain yang nyerang-nyang, gitu ya. Kenapa harus nyerang-nyang? Ternyata nyerang-nyang itu
bolongnya arang-arang, ya langah-langah, itulah istilah bahasa Nusanya langah-langah. Nah kemudian nyerang-nyang itu yang dimana dikonotasikan kain bolong-bolong, maknanya adalah kain yang memberikan inspirasi atau keyakinan sesuatu yang dilakukan itu harus memiliki tujuan atau keyakinan yang tumus gitu, atau tembus gitu ya. Kalau tumus itu ikhlas. Keunggulan tenun rangrang adalah ciri khas motif yang berbeda mencirikan identitas suatu daerah. Tenun rangrang juga bisa dikreasikan dalam bentuk kostum sesuai kebutuhan konsumen. Dalam upaya melestarikan warisan kerajinan kain tenun rangrang, telah dilakukan diskusi antara pemuda sebagai generasi penerus dengan melibatkan kaum perempuan untuk ikut aktif dalam upaya melestarikan kain tenun rangrang itu. Diskusi tentang cara-cara pembuatan kain tenun rangrang dilakukan melalui lembaga-lembaga non-formal agar para kelompok milenial terketuk hatinya untuk ikut berperan aktif menjaga, memelihara, melestarikan, dan memanfaatkan warisan budaya itu sendiri. Perwakilan dari penerus generasi muda, di mana kami sangat bangga dan siap untuk meneruskan warisan luhur kain tenun tradisional, yaitu kain rangrang. Biasanya kami di sini dilatih untuk ikut serta melakukan proses pembuatan kain tenun rangrang. Perlu disadari bahwa pesatnya pengaruh globalisasi harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, seperti kerajinan kain tenun rangrang sebagai hasil karya seni yang pertumbuhannya cukup langka di masa lalu, dengan pesatnya kemajuan aspek ekonomi menjadi tumbuh kembali. Hal ini perlu mendapat perhatian sebagai upaya pelestarian budaya yang nyaris punah.